Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya, agar kita dapat melaksanakan aktivitas kita setiap harinya dengan baik, dengan lancar. Nah, anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi persamaan dan juga pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, tentunya anak-anak pasti bertanya-tanya ya, sebenarnya kegunaan kita belajar persamaan dan pertidaksamaan linier tersebut apa sih? Ya, banyak ya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari pada materi tersebut. Nah, salah satunya untuk materi persamaan linier, aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya seperti kita dapat menghitung pendapatan dari waktu ke waktu. Kemudian kita dapat menghitung suku bunga, serta kita dapat memprediksi keuntungan, dan masih banyak lagi. Selain itu, untuk pertidaksamaan linier, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menghitung jumlah maksimum dari suatu barang tertentu, kemudian dapat menghitung luas maksimum dari bangun tertentu, dan juga kita dapat menghitung suatu keuntungan maksimum, dan masih banyak lagi. Nah, khusus pada hari ini tentunya kita akan belajar mengenai materi aplikasi persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, untuk lebih lanjut anak-anak memahami materi tersebut, silakan anak-anak buka lembar kerja peserta didik yang sudah saya bagikan ya. Selain materi aplikasi dari persamaan dan pertidaksamaan linier, kita juga akan mempelajari mengenai nilai mutlak. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan fokus untuk menjelaskan materi nilai mutlak yang terdiri dari definisi nilai mutlak, kemudian sifat-sifat nilai mutlak, serta persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk itu sebelum kita belajar, silakan anak-anak persiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku catatan maupun buku paket yang akan digunakan untuk belajar ya. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak simak penjelasan yang saya akan berikan berikut ini. Nah, baik anak-anak, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari nilai mutlak. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan di papan tulis bahwa nilai mutlak atau harga mutlak ini adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai dari suatu bilangan selalu bernilai positif. Nah, di mana nilai mutlak dari setiap bilangan real X yang ditulis dengan simbol seperti ini, yaitu X diberi tanda kurung dalam bentuk garis lurus, adalah nilai positif dari nilai X dan negatif X. Nah, tentunya secara matematis nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut, yaitu nilai mutlak X sama dengan X apabila nilai X-nya ini lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian untuk nilai mutlak X ini dia akan sama dengan negatif X apabila nilai X-nya ini kurang dari 0. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, untuk selanjutnya, nilai mutlak suatu bilangan itu akan bernilai selalu positif atau juga dapat bernilai 0. Nah, kemudian jika dilukiskan dengan garis bilangan, maka dari itu nilai mutlak sebuah bilangan real X adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Nah, berikut ini adalah penggambaran nilai mutlak dalam garis bilangan. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini. Nah,
jarak dari X ya ke 0 apabila nilai X-nya ini kurang dari 0, maka dari itu nilai mutlak X-nya akan sama dengan negatif X. Nah, begitu juga untuk jarak dari X ke 0 ya, ini ya. Ini dia dengan nilai X-nya ini lebih besar dari 0, maka dari itu nilai mutlak dari X-nya akan bernilai sama dengan X. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, untuk selanjutnya kita akan berlatih soal ya, anak-anak. Nah, di sini untuk soal nomor 1 kita akan menentukan nilai dari harga mutlak atau nilai mutlak dari negatif 5. Kemudian kita akan menentukan nilai dari harga mutlak atau nilai mutlak dari 2 dikurangi dengan 6. Dan kita akan menentukan nilai dari harga mutlak atau nilai mutlak dari 1/3 dikurangi dengan 1/2. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini? Nah, kita akan selesaikan bersama-sama ya anak-anak. Nah, kita mulai dari soal nomor 1A ya. Nah, di sini saya tuliskan penyelesaiannya. 1A yaitu kita akan menentukan nilai mutlak dari negatif 5. Nah, berapakah hasilnya? Nah, tentunya di sini kita harus mengingat kembali apa definisi dari nilai mutlak itu. Ya, secara matematis nilai mutlak ini didefinisikan sebagai berikut ini, yaitu harga mutlak X dia akan sama dengan X apabila nilai X-nya ini lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian harga mutlak atau nilai mutlak dari X ini dia akan sama dengan negatif X apabila nilai X-nya ini kurang dari 0. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita perhatikan, kita punya di sini adalah nilai mutlak dari negatif 5. Nah, di sini kita punya nilai mutlak dari X. Nah, maka dari itu dapat kita peroleh bahwa negatif 5 ini dia akan sebagai X ya. Nah, di sini nilai mutlak ini dia akan sebagai X. Kemudian selanjutnya di sini kita harus tentukan negatif 5 ini apakah dia kurang dari 0 atau apakah negatif 5 ini lebih dari atau sama dengan 0. Apa jawabannya? Ya, negatif 5 ini dia kurang dari 0. Maka dari itu di sini kita akan menggunakan sifat yang kedua ini ya, yaitu nilai mutlak X sama dengan negatif X. Karena nilai X-nya yaitu nilai negatif 5-nya dia kurang dari 0. Maka kita menggunakan sifat yang kedua ini, yaitu sifat nilai mutlak X sama dengan negatif X. Di mana X pada soal kita ini adalah negatif 5. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, jika sudah, kita lanjutkan ya. Pada soal kita punya X-nya ini sebagai negatif 5 kan ya? Nah, kita langsung saja masukkan dari sifatnya di sini. Kita sudah tentukan tadi sifatnya. Kita masukkan nilai X kita pada soal ini yaitu negatif 5 ya. Kita masukkan di sini negatif 5 ya kan? Nilai mutlak dari X sama dengan nilai mutlak dari negatif 5. Maka kemudian selanjutnya ini kan sama dengan negatif X ya. Nah, kemudian selanjutnya ini kan negatif X. Nah, di sini kita akan punya negatif dari X kita itu adalah negatif 5. Langsung masukkan. Ini tadi negatif ya, sama-sama negatif ya, berdasarkan sifatnya yaitu negatif dalam kurung nilai X. X kita adalah negatif 5. Maka akan kita peroleh harga mutlak dari negatif 5
sama dengan negatif dari negatif 5. Nah, berarti kalau negatif dengan negatif bertemu, dia akan menjadi positif. Maka kita akan peroleh harga mutlak atau nilai mutlak dari negatif 5 sama dengan 5. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Jadi kita sudah peroleh jawaban dari soal 1A, yaitu nilai mutlak dari negatif 5 sama dengan 5. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, untuk soal 1B kita akan menyelesaikannya ya. Di sini kita punya 1B soalnya, yaitu harga mutlak atau nilai mutlak dari 2 dikurangi dengan 6. Nah, berapakah hasilnya? Ya, di sini pertama-tama kita akan operasikan dulu ya. Nilai dari 2 dikurangi dengan 6 ya. Nah, di sini kita pertama-tama kita operasikan dulu di sini. Jawab ya, kita selesaikan bersama-sama. Nah, pertama-tama kita selesaikan dulu 2 dikurangi dengan 6 itu berapa? Negatif 4 ya. Nah, jadi kita punya di sini adalah nilai mutlak dari negatif 4. Nah, tentunya di sini kita akan punya harga mutlak atau nilai mutlak dari 2 kurang 6 ini akan sama dengan nilai mutlak dari negatif 4. Ya, sama dengan soal nomor 1A, kita akan menentukan nilai dari nilai mutlak dari negatif 4. Ini caranya sama ya dengan contoh soal 1A. Nah, pertama-tama untuk menentukan nilai dari nilai mutlak dari negatif 4, itu kita akan menentukan dulu sifat yang mana yang akan kita gunakan di sini menurut definisi dari nilai mutlak. Ya, kita ketahui bahwa negatif 4 ini diperumpamakan ya sebagai X ya. Nah, karena menurut definisinya bahwa nilai mutlak X ya akan sama dengan X untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak X dia akan sama dengan negatif X apabila nilai X-nya kurang dari 0. Maka dari itu karena kita punya nilai mutlak dari negatif 4, maka dari itu kita di sini misalkan ya melakukan pemisalan bahwa negatif 4-nya ini kita perumpamakan sebagai X ya. Kita jadikan nilainya sama dengan X. Kemudian setelah itu kita langsung tentukan nilai dari negatif 4 ini dia lebih dari atau sama dengan 0 atau dia kurang dari 0. Ya, tentunya negatif 4 ini dia bernilai kurang dari 0. Maka dari itu sifat yang kita akan gunakan adalah sifat yang kedua ini ya, sama seperti soal yang 1A tadi. Nah, di sini kita akan tuliskan sifat yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan ini, yaitu nilai mutlak X sama dengan negatif X ya. Nah, selanjutnya kita akan dapat selesaikan dari sifat ini. Kita akan bisa dengan mudah menentukan nilai mutlak dari negatif 4. Yaitu kita dapat peroleh nilai mutlak X-nya, di mana X-nya adalah negatif 4 ya. Kemudian akan sama dengan negatif ya, negatif dalam kurung X. X kita adalah negatif 4. Kita masukkan di sini ya, negatif 4. Maka selanjutnya dapat kita tentukan harga mutlak atau nilai mutlak dari negatif 4 akan sama dengan negatif dari negatif 4. Nah, karena negatif dengan negatif bertemu, maka nilainya akan menjadi positif ya, atau negatif kali negatif dia akan menjadi nilainya positif. Maka dari itu harga mutlak atau nilai mutlak dari negatif 4 nilainya akan sama dengan 4. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham. Nah, untuk selanjutnya di soal 1C kita akan selesaikan bersama-sama ya. 1C di sini soalnya yaitu
mutlak dari 1/3 dikurangi dengan 1/2. Nah, berapakah nilainya? Nah, di sini tentunya sama ya, tadi dengan soal 1B. Pertama-tama kita operasikan dulu ya yang ada di dalam nilai mutlaknya, yaitu kita operasikan 1/3 dikurangi dulu dengan 1/2. Nah, kita akan selesaikan dulu. 1/3 kita kurangi dengan 1/2. Nah, untuk menyelesaikan pecahan tentunya kita samakan penyebutnya ya. Nah, di sini karena kita punya 1/3 dikurangi 1/2, di sini saya akan menyamakan penyebutnya yaitu menjadi sama-sama 6 ya. Nah, supaya sama-sama 6, di sini antara pembilang dan penyebut dari 1/3 ini akan saya kalikan dengan 2 ya. Nah, begitu juga untuk yang 1/2. Pembilang dan penyebutnya sama-sama akan saya kalikan dengan 3 ya. Ini sama-sama saya kalikan dengan 3. Maka dari itu saya akan peroleh yaitu sama dengan 2/6 dikurangi dengan 3/6. Nah, tentunya setelah kita sudah samakan penyebutnya, dapat dengan mudah kita operasikan pecahan ini ya. Yaitu di mana saya akan peroleh 2/6 dikurangi dengan 3/6 itu sama dengan negatif 1/6. Nah, setelah kita sudah peroleh seperti ini, maka sekarang selanjutnya langkah kita adalah hanya menentukan nilai mutlak dari 1/6. Berapakah nilai mutlak dari negatif 1/6? Ya, caranya yang pertama tentunya kita menggunakan definisi yang tadi ya. Di mana definisi nilai mutlak yaitu di mana harga mutlak X atau nilai mutlak X akan bernilai X apabila nilai X-nya ini lebih dari atau sama dengan 0. Begitu juga harga mutlak atau nilai mutlak dari X dia akan sama dengan negatif X apabila nilai X-nya ini kurang dari 0. Nah, tentunya di sini kita akan melakukan pemisalan. Nah, negatif 1/6 ini dia akan dimisalkan sebagai X ya. Jadi kita punya X kita adalah negatif 1/6. Setelah itu kita tentukan sifat yang mana yang akan kita gunakan. Ya, di sini kita tentukan X kita akan bernilai sama dengan negatif 1/6. Nah, kemudian saya ingin tanyakan kepada anak-anak, negatif 1/6 ini nilainya lebih dari atau sama dengan 0 atau kurang dari 0? Ya, karena dia merupakan bilangan negatif, tentunya negatif 1/6 ini kurang dari 0 ya. Maka dari itu tentunya untuk di soal 1A dan 1B sama ya. Kita juga akan gunakan sifat yang kedua ini yaitu nilai mutlak X sama dengan negatif X karena nilai X-nya yaitu negatif 1/6 bernilai kurang dari 0. Nah, kemudian di sini saya akan tuliskan sifatnya di sini adalah X sama dengan negatif X ya. Nah, kita tuliskan X kita ini adalah negatif 1/6 ya. Kemudian untuk selanjutnya kita punya bahwa di sini adalah negatif harga mutlak dari negatif 1/6 sama dengan negatif dari X. X kita adalah negatif 1/6. Maka tadi kita akan punya negatif bertemu negatif atau negatif dikalikan dengan negatif ya. Maka kita akan peroleh harga mutlak atau nilai mutlak dari negatif 1/6 akan menjadi sama dengan 1/6. Nah, dapat kita peroleh nilai dari jawaban dari 1C yaitu nilai mutlak dari 1/3 dikurangi dengan 1/2 akan sama dengan 1/6. Sampai di sini anak-anak sudah paham?
Nah, sebelum kita menginjak ke soal yang kedua, kita ingat kembali ya mengenai definisi dari nilai mutlak. Nah, di sini definisi dari nilai mutlak yaitu nilai mutlak X dia akan bernilai sama dengan X apabila nilai X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Serta nilai mutlak X ini dia akan sama dengan negatif X apabila nilai X-nya kurang dari 0. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan di papan tulis, nah, yaitu nilai mutlak X dikurang dengan 5. Nah, apabila kita menggunakan definisi dari nilai mutlak, bagaimanakah hasilnya untuk nilai mutlak X dikurang 5? Ya, kita sudah punya di sini kan, kita ikuti di sini berdasarkan definisi dari nilai mutlak. Di sini kan nilai mutlak X, sedangkan kita di sini punya nilai mutlak X dikurangi dengan 5. Nah, tentunya yang pertama kita isi titik-titik terlebih dahulu. Yang pertama di sini itu adalah dengan definisi dari nilai mutlak itu kan nilai mutlak X sama dengan X apabila X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita ikuti yang ini ya. Yang pertama, nilai mutlak X dia akan sama dengan X. Otomatis di sini kita punya nilai mutlak X dikurang 5 itu akan sama dengan X dikurangi dengan 5. Atau positif ya di sini nilainya. Ini kan X, ini kan X. Itu artinya dia sama-sama bernilai positif. Jadi dia dituliskan dirinya dia sendiri. Nah, kemudian di sini untuknya di sini dia tentunya dia akan bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Nah, tentunya jika kita punya nilai mutlak X, dia akan sama dengan X atau sama dengan dirinya dia sendiri apabila nilai dari X-nya ini lebih dari atau sama dengan 0. Tentunya di sini nilai mutlak X kurang 5 sama dengan X dikurangi 5 apabila atau untuk nilai X dikurang 5 ini lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, di sini kita operasikan ya. Nah, kita operasikan. Di sini X dikurangi dengan 5 lebih dari atau sama dengan 0. Atau kita dapat tuliskan dia menjadi X ya, dia pindah ruas ke kanan ya. Jadi X lebih dari atau sama dengan 5. Nah, kita lanjutkan untuk yang kedua di sini yaitu nilai mutlak X dikurangi dengan 5, di mana di sini nilai mutlak X dia akan sama dengan negatif X atau negatif dari dirinya sendiri apabila nilai X ini kurang dari 0. Nah, di sini tentunya kita punya nilai mutlak X dikurangi dengan 5, dia akan sama dengan negatif dirinya sendiri, yaitu sama dengan negatif dirinya sendiri di mana negatif dari X dikurangi dengan 5 atau akan sama dengan berapa di sini? Negatif X ditambah 5 ya. Nah, untuknya di sini yaitu X-nya kurang dari 0. Yang dimana di sini kan X-nya ini X kurang dari 0, berarti di sini untuk X dikurangi dengan 5 kurangi dengan 0 atau kita pindah ruas akan menjadi X dikurangi dengan 5. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak X dikurangi dengan 5 ini dia akan bernilai sama dengan X dikurangi dengan 5 untuk atau apabila nilai X-nya ini lebih dari atau sama dengan 5. Serta nilai mutlak X dikurang 5 dia akan sama dengan negatif X ditambah 5 untuk atau apabila nilai X-nya ini kurang dari 5. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 ya. Nah, di soal nomor 2 di sini anak-anak diminta untuk menentukan nilai dari
nilai mutlak dari 2x dikurangi dengan 1 jika x-nya lebih dari setengah. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita selesaikan bersama-sama ya. Nah, di sini anak-anak pada soal nomor 2 sudah diketahui ya untuk nilai x-nya lebih dari setengah. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai dari harga mutlak atau nilai mutlak dari 2x dikurangi dengan 1. Nah, langkah yang akan kita lakukan untuk menentukan nilai mutlak dari 2x dikurang 1 itu adalah pertama-tama kita tuliskan dulu yang diketahui pada soal, yaitu diketahui adalah nilai x-nya, yaitu nilai x-nya lebih dari setengah. Kita tuliskan di sini x-nya lebih dari setengah. Nah, dari yang diketahui ini, selanjutnya di ruas kiri kita ubah agar nilainya ini menjadi 2x dikurangi 1, yaitu yang akan kita tuju atau yang akan kita tentukan nilainya, yaitu harga mutlak dari 2x dikurangi dengan 1. Jadi di ruas kiri kita buat supaya bisa kita peroleh nilai dari 2x dikurang 1. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara kita mengalihkan atau kita membagi atau mengurangkan atau menjumlahkan dengan suatu bilangan tertentu agar kita peroleh di ruas kirinya bernilai 2x dikurangi dengan 1. Nah, pertama-tama di sini saya akan kalikan kedua ruas ini, yaitu pada x lebih dari setengah ini dikalikan kedua ruasnya dengan 2 ya. Nah, di sini saya tuliskan ya, kalikan ya. Kalikan kedua ruas. Kalikan kedua ruas dengan 2 ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini akan kita peroleh apabila kita kalikan kedua ruasnya dengan 2, kita akan peroleh di sini 2 dikalikan dengan x itu akan menjadi 2x ya. Nah, kemudian di ruas kanannya setengah dikalikan dengan 2 itu akan menjadi 1 ya. Nah, untuk tandanya dia tidak berubah, yaitu tandanya tetap menjadi lebih dari, karena kita mengalihkannya dengan suatu bilangan yang positif. Jadi hasilnya untuk tandanya ini sama-sama lebih dari. Untuk selanjutnya kita sudah dapat ya di sini 2x lebih dari 1. Sedangkan kita ingin tuju di ruas kiri supaya menjadi 2x dikurangi dengan 1. Maka cara yang kita lakukan selanjutnya adalah kurangkan kedua ruas dengan 1 ya, supaya menjadi 2x dikurangi dengan 1. Kita kurangkan ya kedua ruas. Kurangkan kedua ruas dengan 1 ya. Nah, kemudian di sini akan kita peroleh 2x dikurang 1, yaitu kita peroleh 2x dikurang 1, ya kan? Kemudian di sini 1 dikurangi dengan 1 akan sama dengan 0. Nah, di sini untuk tandanya ya, tanda pertidaksamaannya dia tidak berubah, yaitu tetap ya lebih dari. Karena di sini dia dikurangkan dengan suatu bilangan positif. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan suatu bilangan positif atau bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah atau tetap ya. Nah, selanjutnya maka akan kita peroleh di akhir ini, yaitu kita peroleh 2x dikurang 1 lebih dari 0. Nah, sampai di sini setelah kita sudah peroleh seperti ini, di ruas kiri sudah kita peroleh 2x dikurang 1 ya, sama seperti yang akan kita tentukan nilainya ini. Kemudian setelah kita sudah tentukan ini sama seperti ini, kita tentukan nilai dari 2x dikurang 1 ini bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, cara menentukannya yaitu dengan kita ketahui 2x dikurang 1 ini lebih dari 0. Nah,
kalau misalkan pada garis bilangan suatu bilangan yang lebih dari 0 ya, suatu bilangan yang lebih dari 0, maka dari itu dia akan bernilai apa? Bernilai positif. Nah, jadi kita peroleh bahwa 2x dikurang 1 ini dia akan bernilai positif ya. Nah, menurut definisi dari nilai mutlak, kalau dia bernilai positif atau lebih besar dari 0 atau lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, maka dari itu nilai mutlaknya dari suatu bilangan tersebut dia akan sama dengan bernilai positif ya, atau dia bernilai dirinya dia sendiri. Seperti ini, kita punya nilai mutlak x, dia akan sama dengan x apabila x-nya positif atau bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Maka dari itu di sini tentunya kita akan peroleh nilai mutlak dari x ya. Nilai mutlak dari x, maksud saya nilai mutlak dari 2x dikurang 1 ya, yang akan kita tentukan nilainya ini, dia akan sama dengan bernilai positif atau bernilai dirinya sendiri. Nah, atau kita tuliskan bernilai positif 2x dikurang 1, atau kita tuliskan sama dengan 2x negatif 1 atau 2x dikurang 1. Nah, jadi dapat kita peroleh di sini nilai dari nilai mutlak 2x dikurang 1 jika x-nya lebih dari setengah, nilainya itu akan sama dengan 2x dikurang 1. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 3 ya. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menentukan nilai dari harga mutlak atau nilai mutlak dari x dikurang 1 jika diketahui nilai x-nya itu kurang dari 1. Nah, cara menyelesaikannya sama seperti cara di soal nomor 2, yaitu yang pertama-tama kita ketahui bahwa yang diketahui pada soal ini adalah nilai x-nya kurang dari 1. Kemudian yang akan kita tentukan nilainya ini yaitu harga mutlak atau nilai mutlak dari x dikurangi dengan 1. Maka caranya yang pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui pada soal, yaitu kita berangkat dari yang diketahui pada soal, yaitu x dikurangi dengan 1. Nah, untuk menentukan nilai dari harga mutlak dari x dikurang 1 ini, dari yang diketahui pada soal ini kita rubah supaya di ruas kirinya ini kita peroleh nilai x dikurangi dengan 1. Nah, bagaimana caranya? Di sini untuk pertidaksamaan x dikurang 1 ini, kedua ruasnya kita kurangkan dengan 1 ya. Nah, kita kurangkan kedua ruas dengan 1 ya. Nah, kemudian di sini kan kita peroleh di ruas kirinya akan menjadi x dikurang 1 dan di ruas kanannya akan menjadi 1 dikurang 1, yaitu 0 ya. Nah, bagaimana dengan tanda pertidaksamaannya? Ya, tentunya tidak berubah ya, karena di sini kita mengurangkannya dengan suatu bilangan yang positif. Ingat bahwa apabila suatu pertidaksamaan kedua ruasnya dijumlahkan ataupun dikurangkan dengan suatu bilangan positif atau negatif, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah atau tetap, itu sama-sama kurang dari ya kalau di soal ini. Nah, kemudian sudah kita peroleh ya, x dikurang 1-nya di ruas kiri sudah kita peroleh. Jadi kita peroleh nilainya yaitu x dikurang 1 kurang dari 0. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan nilai dari x dikurang 1 ini bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, caranya yaitu dari suatu bilangan x dikurang 1 kurang dari 0 ini kita dapat peroleh kalau misalkan x dikurang 1 kurang dari 0 di garis bilangan itu suatu bilangan yang kurang dari 0, maka dari itu dia akan bernilai apa? Ya, bernilai
negatif. Jadi dapat kita simpulkan nilai dari X negatif atau X dikurang 1 ini bernilai negatif ya, karena dia kurang dari 0. Nah, menurut definisi dari nilai mutlak, kalau misalkan suatu bilangan dia bernilai negatif atau bernilai kurang dari 0, maka harga mutlaknya dia akan sama dengan negatif dari nilai dari negatif dari dirinya sendiri ya. Nah, di sini kita punya harga mutlak dari X dikurang 1 ini akan menjadi negatif dari dirinya sendiri atau negatif dari X dikurangi dengan 1 akan sama dengan negatif X ditambah 1. Nah, jadi dapat kita peroleh nilai dari nilai mutlak dari X dikurang 1 jika X-nya kurang dari 1 adalah nilai mutlak X dikurang 1-nya akan sama dengan negatif X ditambah 1. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Nah, sifat-sifat nilai mutlak yaitu jika X dan Y ini merupakan anggota dari bilangan real, maka akan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu nilai mutlak dari X kali Y akan sama dengan nilai mutlak X dikali dengan nilai mutlak Y. Kemudian yang kedua adalah nilai mutlak dari X per Y akan sama dengan nilai mutlak X dibagi dengan nilai mutlak Y dengan syarat Y-nya tidak sama dengan 0. Kemudian untuk selanjutnya yang ketiga yaitu nilai mutlak dari X plus Y kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X ditambahkan dengan nilai mutlak Y. Kemudian untuk yang keempat yaitu nilai mutlak dari X dikurangi Y lebih dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurangi dengan nilai mutlak Y. Kemudian untuk sifat yang kelima yaitu nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Kemudian yang keenam maksud saya di sini nilai mutlak X dikuadratkan maka nilainya dia akan sama dengan X kuadrat. Kemudian untuk selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini adalah persamaan dan pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak. Yang dimana untuk persamaan nilai mutlak ini dapat diselesaikan dengan mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan atau juga dapat dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, sementara itu untuk pertidaksamaan nilai mutlak dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat berikut ini. Nah, untuk X dan P yang merupakan anggota dari bilangan real serta P-nya bernilai lebih dari 0, maka akan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan P, artinya negatif P kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan P. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan P, artinya X kurang dari atau sama dengan negatif P atau
X lebih dari atau sama dengan P. Kemudian sifat yang ketiga yaitu nilai mutlak X kurang dari P, artinya negatif P kurang dari X kurang dari P. Kemudian untuk sifat yang keempat yaitu nilai mutlak X lebih besar dari P, artinya X kurang dari negatif P atau X lebih besar dari P. Nah, untuk sifat yang kelima yaitu nilai mutlak dari fx kurang dari atau sama dengan P, artinya negatif P kurang dari atau sama dengan fx kurang dari atau sama dengan P. Kemudian sifat yang keenam yaitu nilai mutlak dari fx lebih besar dari atau sama dengan P, artinya fx kurang dari atau sama dengan negatif P atau fx lebih dari atau sama dengan P. Kemudian sifat yang ketujuh yaitu nilai mutlak dari fx kurang dari P, artinya negatif P kurang dari fx kurang dari P. Kemudian sifat yang kedelapan yaitu nilai mutlak dari fx lebih dari P, artinya fx kurang dari negatif P atau fx lebih besar dari P. Nah, baik anak-anak, kita langsung saja untuk berlatih soal ya. Nah, di sini untuk soal nomor 1, anak-anak diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari 2x dikurang 4 sama dengan 3. Nah, untuk menentukan persamaan dari nilai mutlak ini atau menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak, ada dua cara yang anak-anak dapat gunakan. Di mana untuk cara pertama itu adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas, sedangkan untuk cara yang kedua itu adalah dengan cara menggunakan definisi dari nilai mutlak. Nah, untuk cara 1 ataupun cara 2, anak-anak bisa pilih salah satu yang menurut anak-anak lebih mudah ya untuk dipahami dan lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, di sini kita mulai dari cara yang pertama dulu ya. Nah, di sini dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Pertama-tama saya tulis dulu soalnya ya, yaitu 2x dikurang 4 sama dengan 3. Nah, di sini kita kuadratkan ya kedua ruasnya. Nah, kita kuadratkan kedua ruasnya, yaitu kan kita peroleh 2x dikurang 4. Ya, ini dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Nah, di sini kita kuadratkan ya. Nah, ingat bahwa ini penerapan dari 2x dikurang 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ini ada sifat nilai mutlaknya, yaitu nilai mutlak X ya kuadrat dia akan sama dengan X kuadrat ya. Jadi jika kita punya 2x dikurang 4, nilai mutlak dari 2x dikurang 4 kuadrat, dia akan menjadi 2x ya, dalam kurung 2x dikurang 4 kuadrat ya, sesuai dengan sifat dari nilai mutlaknya. Nah, ini kemudian sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat dia akan sama dengan 9 ya di ruas kanan. Selanjutnya, anak-anak dapat mengoperasikan ini ya, yaitu 2x dikurang 4 kuadrat itu akan kita peroleh nilainya yaitu sama dengan 2x dikurang 4 ya dikalikan dengan 2x dikurangi dengan 4. Hasilnya akan menjadi yaitu 4x kuadrat dikurangi dengan 16x ditambah dengan 16 itu sama dengan 9. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kelompokkan ini konstanta ke sebelah kiri atau ke ruas sebelah kiri. Akan kita peroleh nilainya menjadi 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 16 dikurang 9 ya, sama dengan 0. Jadi kita pindah ruas yaitu ke ruas kiri ya 9-nya. Dari 9 ini kan positif nilainya karena dia pindah ruas ke ruas kiri, dia akan menjadi
negatif 9. Jadi selanjutnya akan kita peroleh di sini ya. Kita lanjutkan, yaitu akan kita peroleh di sini 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya menyelesaikan ini, anak-anak kita gunakan pemfaktoran ya. Kita faktorkan di sini akan kita peroleh hasilnya, yaitu akan menjadi, kita faktorkan akan menjadi 2x dikurang 1 ya, dikalikan dengan 2x dikurang 7 sama dengan 0 ya. Tentunya anak-anak sebelumnya sudah pernah ya belajar mengenai bagaimana caranya untuk memfaktorkan. Nah, di sini saya sudah punya nilainya, yaitu hasilnya menjadi 2x dikurang 1 dikali 2x dikurang 7 sama dengan 0. Nah, untuk langkah selanjutnya akan kita peroleh, yaitu akan sama dengan 2x dikurang 1 ini dia disama dengankan dengan 0 ya. Nah, jadi kita akan peroleh hasilnya yaitu 2x sama dengan 1 atau x-nya sama dengan setengah. Atau di sini 2x dikurang 7-nya sama dengan 0 ya. Kan kita peroleh nilainya yaitu 2x sama dengan 7, x-nya akan sama dengan 7/2. Nah, jadi akan kita peroleh HP-nya atau himpunan penyelesaiannya, yaitu akan sama juga dengan x-nya sama dengan setengah dan x-nya sama dengan 7/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2, 7/2. Nah, jadi tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurang 4 sama dengan 3. Hasil dari himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu akan sama dengan setengah, 7/2. Nah, jadi ada dua ya nilainya, ada x-nya sama dengan setengah atau x-nya ini sama dengan 7/2. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, untuk selanjutnya kita dapat menggunakan cara yang kedua ya, yaitu dengan menggunakan definisi dari nilai mutlak. Nah, pertama-tama kita akan tentukan nilai dari nilai mutlak 2x dikurang 4 berdasarkan atas definisi nilai mutlak. Nah, di sini kita tentukan nilai dari 2x dikurang 4 ya, ini akan sama dengan, yang pertama, dia akan bernilai positif ya, yaitu dia akan bernilai sama dengan dirinya sendiri, yaitu nilai mutlak 2x dikurang 4 akan menjadi sama dengan 2x dikurang 4. Untuk x-nya ini lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Atau di sini untuk nilai mutlak 2x dikurang 4 sini akan sama dengan 2x dikurang 4 untuk 2x dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 0. Atau jika kita operasikan di sini akan menjadi 2x ya, kita pindah ruas ya. 2x lebih dari atau sama dengan 4, maka x-nya akan lebih dari atau sama dengan 2. Jadi untuk yang pertama di sini untuk nilai mutlak 2x dikurang 4 dia akan sama dengan 2x dikurang 4 untuk nilai x-nya ini lebih dari atau sama dengan 2. Begitu juga untuk yang kedua di sini nilai mutlak 2x dikurang 4 ini akan sama dengan negatif dari 2x dikurang 4. Atau dia akan sama dengan negatif 2x plus 4 untuk di sini untuk nilai x-nya kurang dari 0, atau dalam hal ini di sini kita peroleh
2x dikurang 4-nya kurang dari 0. Nah, apabila kita operasikan akan menjadi 2x ya. 2x kurang dari 4 ya. Kita pindah ruas, maka kita peroleh nilai x-nya di sini kurang dari 2. Jadi yang kedua ini kita peroleh untuk nilai mutlak 2x dikurang 4, dia akan sama dengan negatif 2x plus 4 untuk nilai x-nya kurang dari 2. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, setelah kita sudah peroleh seperti ini, di mana harga mutlak dari 2x dikurang 4 sama dengan 2x dikurang 4 untuk x-nya lebih dari atau sama dengan 2. Serta harga mutlak dari 2x dikurang 4 ini akan sama dengan negatif 2x ditambah 4 untuk x-nya kurang dari 2. Nah, untuk cara kedua ini dengan menggunakan definisi dari nilai mutlak seperti ini yang sudah kita peroleh seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencari himpunan penyelesaiannya di mana dia berdasarkan hasil yang sudah kita peroleh tadi, yaitu kita akan cari dua langkah ya. Yang pertama kita cari himpunan penyelesaiannya untuk x-nya lebih dari atau sama dengan 2, serta kita juga akan cari himpunan penyelesaiannya untuk x-nya yang kurang dari 2. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita cari terlebih dahulu ya untuk x-nya lebih dari atau sama dengan 2. Nah, di sini untuk x-nya lebih dari atau sama dengan 2, nilai dari harga mutlak 2x dikurang 4 ini kan sama dengan 2x dikurang 4. Nah, di sini sedangkan dalam soal di sini kita ketahui bahwa harga mutlak 2x dikurang 4 ini dia sama dengan 3. Nah, kemudian selanjutnya di sini karena untuk x-nya lebih dari atau sama dengan 2, nilai dari harga mutlak 2x dikurang 4 ini kan sama dengan 2x dikurang 4. Kita langsung saja ya ganti di sini harga mutlak 2x dikurang 4 ini kita ganti menjadi sama dengan 2x dikurang 4. Kemudian kita lanjutkan di sini sama dengan 3. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Kita lanjutkan operasikan seperti biasa. Di sini saya akan pindah ruaskan ya yang konstanta ke ruas kanan supaya berkumpul dengan konstanta. Karena di sini kita akan mencari nilai x-nya sebagai himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian karena saya pindah ruaskan di sini dikurang 4-nya atau negatif 4-nya, berarti ke ruas kanan kita pindahkan menjadi positif 4 ya. Berarti 3 ditambah 4 akan sama dengan 7. Kemudian maka akan kita peroleh bahwa nilai x-nya ini dia akan sama juga dengan 7/2. Nah, kemudian setelah kita sudah peroleh nilai x-nya sama dengan 7/2, tentunya kita cocokkan sekarang untuk nilai x-nya ini kan lebih dari atau sama dengan 2. Nah, kemudian hasilnya kita peroleh ini kan x-nya sama dengan 7/2 atau sama dengan 3,5 ya. Nah, berarti apakah nilai x-nya ini memenuhi untuk x-nya lebih dari atau sama dengan 2? Ya, benar. Dia memenuhi ya, karena di sini nilai x-nya kan 3,5. 3,5 ini kan lebih dari atau sama dengan 2. Maka di sini kita tulis dia memenuhi sebagai himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 1 ini. Kemudian untuk himpunan penyelesaian kita di sini belum selesai ya. Kita cari juga himpunan penyelesaiannya untuk x-nya kurang dari 2. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita tuliskan dulu soalnya, yaitu 2x dikurang 4 sama dengan 3. Kemudian kita lihat lagi seperti yang berdasarkan definisi nilai mutlak, kita peroleh bahwa harga mutlak dari 2x dikurang 4 ini untuk x-nya kurang dari 2 nilainya adalah negatif 2x ditambah 4. Kita
kita ganti saja di sini harga mutlak dari 2x dikurang 4 sebagai negatif 2x ditambah 4. Kita ganti seperti ini. Nah, ini negatif 2x sama 4 sama dengan 3. Kemudian untuk selanjutnya kita operasikan seperti biasa ya. Seperti tadi saya ubah ya, konstantanya saya sama-sama kelompokkan di ruas kanan. Sehingga akan saya peroleh yaitu negatif 2x sama dengan 3 dikurangi dengan 4, yaitu sama dengan negatif 1. Sehingga selanjutnya saya peroleh negatif 1 dibagi dengan negatif 2 itu akan sama juga dengan setengah ya. Karena negatif dibagi dengan negatif positif hasilnya. Jadi X-nya kita peroleh sama dengan setengah. Nah, sebelum kita tahu apakah nilai X ini dapat menjadi himpunan penyelesaian di soal nomor 1, tentunya kita harus telusuri dulu apakah nilai X-nya ini memenuhi atau tidak memenuhi. Nah, caranya sama seperti tadi. Di sini kita punya untuk X-nya ini kan kurang dari 2. Nah, sedangkan di sini kita punya nilai X hasil akhirnya adalah sama dengan setengah atau sama dengan 0,5. Nah, tentunya di sini memenuhi ya, karena X-nya sama dengan 0,5 ini, yaitu di mana 0,5 ini benar ya, dia kurang dari 2. Maka X-nya ini dia memenuhi ya, atau dapat menjadi himpunan penyelesaian dari soal nomor 1 ini. Sehingga setelah kita sudah tentukan himpunan penyelesaiannya untuk X lebih dari atau sama dengan 2 serta untuk X-nya kurang dari 2, maka dapat kita tuliskan himpunan penyelesaiannya atau HP-nya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 1 ini dia akan menjadi sama dengan kurung kurawal ya. Kita kurung kurawal untuk X-nya ini sama dengan setengah dan 7,2. Nah, setengah, 7/2. Nah, kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi untuk soal nomor 1, untuk himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x dikurang 4 sama dengan 3, himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan setengah dan 7/2. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, kita langsung saja untuk melanjutkan ke soal nomor 2 ya. Di sini anak-anak diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak dari 2x ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita gunakan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, di mana di sini untuk soal di sini kita punya harga mutlak dari 2x ditambah 5. Nah, di mana di sini 2x ditambah 5 ini dia sebagai fx ya. Atau bentuknya di sini sebagai atau harga mutlak dari 2x plus 5 ini bentuknya adalah sebagai harga mutlak dari fx. Kemudian 6 ini kita tuliskan sebagai P. Nah, selanjutnya maka ingat sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak yang bentuknya yaitu harga mutlak fx ya kurang dari atau sama dengan P ya. Yang dimana sifat ini artinya yaitu negatif P kurang dari atau sama dengan fx kurang dari atau sama dengan P. Maka kita untuk menentukan himpunan penyelesaiannya kita langsung saja gunakan sifat ini ya. Pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu soalnya yaitu harga mutlak dari 2x plus 5 kurang dari atau sama dengan 6. Kemudian selanjutnya rubah bentuk ini menjadi bentuk ini ya. Nah, kemudian di sini di mana tadi P-nya atau P-nya ini dia adalah nilainya 6 ya, dimana 6 ini sebagai P, sedangkan 2x plus 5 ini sebagai fx. Kita rubah saja langsung menjadi bentuk ini akan menjadi negatif P, yaitu
dengan fx. Fx-nya adalah 2x plus 5 ya. Kita tuliskan 2x plus 5. Untuk selanjutnya adalah kurang dari atau sama dengan P. P-nya di sini adalah 6 ya. Nah, setelah kita sudah peroleh seperti ini, maka selanjutnya kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu kita akan menentukan variabel x-nya, berapakah nilainya. Nah, tentunya di sini coba kita perhatikan bentuknya ini akan menjadi negatif 6 kurang dari atau sama dengan 2x plus 5 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, cara untuk menyelesaikan ini tentunya kita akan mencari nilai x ya kan. Nah, kemudian di sini kita punya ada konstanta, di sini terdapat konstanta di sini yaitu positif 5. Nah, positif 5 ini kita keluarkan ya, atau kita kurangkan semua luasnya ini dengan 5 ya. Nah, akan saya peroleh seperti ini. Semua luasnya saya kurangkan dengan 5 karena kita akan menentukan nilai variabel x-nya. Jadi pertama-tama kita kurangkan dulu semua luas dengan 5. Berarti kita peroleh di sini 6 dikurang 5 ya. Kurang dari atau sama dengan 2x ya, kurang dari atau sama dengan 6 dikurangi dengan 5. Nah, yang tengah-tengah ini kan 2x ditambah 5 kurang 5, hasilnya akan menjadi 2x ya. Nah, ini semua luasnya kita kurangkan dengan 5. Kita peroleh seperti ini. Kemudian kita operasikan seperti biasa, akan menjadi negatif 11. Kurang dari atau sama dengan 2x, kurang dari atau sama dengan 1. Kemudian di sini kita ingat bahwa untuk tanda pertidaksamaannya ini kan tidak berubah karena dia semua luasnya ini dia dikurangkan ya dengan suatu bilangan yang positif. Maka untuk tanda pertidaksamaannya ini tidak berubah atau dia tetap tandanya yaitu kurang dari atau sama dengan. Kemudian kita langsung saja untuk mengoperasikan langkah selanjutnya. Di sini kita bagi semua luas dengan 2. Nah, karena kita membagi semua luas dengan bilangan positif, yaitu di mana bilangan positifnya 2, maka untuk tanda pertidaksamaannya juga tidak berubah ya. Maka di sini semua luas saya bagi dengan 2. Akan saya peroleh seperti ini. 2x dibagi 2 akan menjadi x, kurang dari atau sama dengan 1 dibagi 2 adalah setengah. Nah, sampai di sini kita tentunya sudah memperoleh ya nilai x-nya, di mana kita peroleh yaitu hasil dari ini adalah himpunan penyelesaiannya kita peroleh negatif 11/2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan setengah. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya yaitu kita peroleh hasilnya akan sama dengan atau HP ya. Di sini saya tuliskan saja himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaiannya yaitu sama dengan kurung kurawal ya, x ya, sedemikian sehingga negatif 11/2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan setengah. Nah, seperti ini. Jadi, untuk himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x plus 5 kurang dari atau sama dengan 6 /adalah sama dengan x sedemikian sehingga atau garis lurus ya, sedemikian sehingga dibacanya negatif 11/2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan setengah. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, sekian video pembelajaran yang berkenaan dengan nilai mutlak yang terdiri dari definisi nilai mutlak, kemudian sifat-sifat nilai mutlak, serta persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Saya harapkan melalui penjelasan yang saya berikan dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak ya mengenai materi ini. Nah, apabila ada hal yang kurang dipahami, silakan tanyakan
melalui forum diskusi di Google Classroom ya. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif anak-anak dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan saya dalam mendampingi anak-anak. Saya cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini dan saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi